Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, saya Diki sebagai host podcast KPU Kabupaten Demak Persepsi, perbincangan seputar pemilu dan demokrasi. Pada episode kali ini kita akan mengupas terkait petugasan di Subbagian Keuangan Umum dan Logistik. Dan saat ini telah hadir bersama kita narasumber Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Demak, yaitu Ibu Indah Kusumawati atau biasa dipanggil dengan Ibu Indah. Selamat datang Ibu Indah, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas Diki. Baik Bu Indah, sebelum memulai pembahasan ini bisa memperkenalkan profil terlebih dahulu ya Bu Indah, terkait asal, kemudian hobi, kemudian sejak kapan Bu Indah ini mengemban tugas sebagai Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Demak ya. Halo teman pemilih, saya Indah Kusumawati. Saat ini saya mengemban tugas sebagai Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Demak. Saya lahir di Surabaya, Mas Diki, namun saya besar di Sragen. Jadi di Surabaya numpang lahir ya, Mas Diki. Besar di Sragen, TK, SD, SMP di Sragen. Kemudian SMA saya di Solo, SMA 5 Surakarta. Kemudian melanjutkan kuliah di FISIP Unsur Purwokerto. Kemudian penempatan CPNS pertama saya di KPU Kabupaten Brebes pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2015 saya mutasi ke KPU Kabupaten Demak dan mendapat amanah mengemban tugas sebagai Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik atau Subakul itu pada bulan September tahun 2023. Bu Indah itu dari awal masih CPNS sampai jadi Kasubag itu memang di Subakul atau sebelumnya di Subag yang lainnya? Iya, jadi waktu penempatan di KPU Kabupaten Brebes, saya ditugaskan di Subag waktu itu program dan data. Kalau sekarang Rendatin ya. Kalau waktu itu memang namanya program dan data. Kemudian ketika mutasi di KPU Kabupaten Demak, saya memang langsung ditempatkan di Subakul dan saya menjadi pengelola BMN. Berarti pertama kali memang belum di Subbagian Keuangan Umum dan Logistik ya Bu Indah, tapi di program dan data yang sekarang jadi perencanaan dan data informasi. Baik. Selanjutnya Bu Indah itu hobinya apa ya Bu Indah? Iya, kebetulan hobi saya itu bisa dinikmati orang lain, Mas Diki. Jadi saya hobi memasak gitu. Wah, sukanya masak apa Bu Indah berarti ini? Masakan rumah aja, Mas Diki. Ya tergantung request dan kepinginnya hari ini masak apa gitu. Gitu ya. Kadang masak ala Jawa Timuran, kadang ala Demak gitu. Kadang juga mungkin ala Solo Raya gitu. Alam Brebes juga ya Bu? Ya, Brebes juga karena pernah tinggal di sana gitu ya. Baik Bu Indah, terkait pertanyaan pertama di ketugasan Subbagian Keuangan Umum dan Logistik atau Subakul. Menurut pandangan Bu Indah ini terkait ketugasan di Subakul itu seperti apa ya? Iya, baik Mas Diki, akan saya jelaskan untuk garis besarnya ya. Jadi di Subbagian Keuangan Umum dan Logistik itu ada 3 ketugasan. Yang pertama Subbag Keuangan, kemudian Subbag Umum dan Subbag Logistik. Saya jelaskan yang pertama yaitu Subbag Keuangan. Ketugasan di Subbag Keuangan itu mengelola, mengadministrasikan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang ada di KPU. Jadi pada prinsipnya rupiah yang kita keluarkan atau kita belanjakan itu harus kita pertanggungjawabkan, Mas. Soalnya itu adalah uang negara. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Jadi setiap kita selesai belanja atau ada pengeluaran dari suatu kegiatan ini, kita harus mencatat, kemudian menyimpan dan mengadministrasikan. Selanjutnya melaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Jadi belanja pun kita tidak bisa sesuka hati kita, Mas Diki. Jadi kok kepingin apa langsung belanja gitu tidak bisa bisa seperti ya. itu. Jadi kita belanja pun kita harus sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Harus sesuai dengan RKA, KL yang sudah ditentukan. Itu sebagai acuan kita untuk pengeluaran gitu. Berarti intinya itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian dicatat Betul. dengan baik sesuai dengan apa yang ada, yang dibelanjakan gitu ya Bu Indah intinya. Betul. Ya baik Bu Indah. Oh iya, terkait ketugasan di umum itu Bu Indah. Ketugasan di Subak Umum ini adalah pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan perkantoran. Jadi pengelolaan rumah tangga itu Mas Diki itu tentunya meliputi dari gedungnya sampai dengan sarana prasarana yang ada di dalamnya. Jadi dari pemeliharaan gedung, dari perawatan mesin, kemudian juga dari pengelolaan surat menyurat, administrasi umum, kemudian pengelolaan arsip, sampai dengan pengelolaan keamanan. Nah, kalau di KPU itu pengelolaan keamanan, satuan pengamanan itu namanya Jagat Saksana. Seperti itu, Mas. Oh iya. Buat teman pemilih kalau belum tahu itu satuan keamanan di KPU yaitu Jagat Saksana. Selanjutnya Bu Indah, terkait pengelolaan logistik itu seperti apa ya Bu Indah? Iya, untuk pengelolaan logistik itu pada saat penyelenggaraan pemilu atau pemilihan itu pengelolaan itu dimulai dari perencanaan, kemudian pengadaan logistik, kemudian penyimpanan logistik di gudang, kemudian pengelolaan dari setting, packing, kemudian checking, sampai ke distribusi logistik tingkat TPS. Tidak berhenti di situ, Mas Diki. Sampai selesai pemungutan suara, logistik itu kembali ke KPU dan nanti kita menunggu masa retensinya. Kalau masa retensinya sudah habis, maka akan dilakukan penghapusan. Seperti itu, Mas Diki. Wah, terkait ketugasan di Subakul itu ternyata lumayan banyak sekali ya Bu Indah. Berarti ini stafnya Bu Indah juga banyak juga ya? Iya, kebetulan memang staf atau pelaksana di Subakul itu paling banyak, Mas Diki. Bagaimana sih Bu Indah ini menyelaraskan ini untuk semua kegiatan di Subakul itu dapat terlaksana dengan baik, teratur, itu seperti apa ya? Iya, tentunya untuk keselarasan di Subakul itu yang pertama adalah pembagian job desk. Jadi kita bagi job desk yang ada di Subakul. Jadi ada yang tim keuangan, di situ ada bendahara beserta staf pengelola keuangan, termasuk Mas Diki juga ya Iya, di situ Ibu Indah. membantu tim keuangan sebagai operator gaji ya Mas Diki Iya, ya. Ibu Indah, Jadi itu. yang kita tunggu-tunggu nih tiap bulan Mas Diki kapan keluntingnya Tanya. gitu ya. Ya, itu Mas Diki membantu di Subakul ini ya teman pemilih. Terus kemudian juga ada yang mengelola arsip. Kemudian karena arsip itu dimulai dari diciptakan hingga dimusnahkan, yang kategori musnah itu juga menjadi tanggung jawab Subak Umum. Kemudian juga ada administrasi umum, itu yang mengelola surat masuk, surat keluar gitu. Terus kemudian juga ada di bagian keamanan, itu juga menjaga keamanan lingkungan kantor. Kemudian juga ada pengelola BMN ya, yang itu yang mengelola BMN atau sarana prasarana yang ada di KPU Kabupaten Demak. Terus kedua, pembagian job desk sudah ya Mas Diki. Iya, Yang kedua adalah adanya SOP. SOP standar operasional prosedur itu penting ya ada, karena itu menjadi pedoman kita, menjadi acuan kita dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan. Jadi sebagai contoh itu pengelolaan BMN itu harus sesuai SOP supaya tertib. Jadi nanti tidak muncul barang-barang goib, Mas Diki.
Ya, barang goib itu apa Mas Diki ya? Gitu. Ya, itu seperti apa Bu Indah ya? Barang goib itu barang yang tercatat di sistem, namun keberadaannya tidak Oh, diketahui. Jadi kita memang harus sesuai SOP, jadi untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Terus yang ketiga, adanya ini inovasi digital ya, inovasi digital. Itu untuk era sekarang bukan lagi suatu keunggulan ya Mas Diki, tapi itu suatu kebutuhan. Jadi kebetulan Bapak Sekretaris kita juga support sekali untuk pengembangan digitalisasi ya. Jadi di Subakul itu sudah ada beberapa inovasi digital seperti Among Tamu ya. Jadi eh, ketika ada tamu itu langsung scan barcode. Jadi tidak perlu untuk mengisi buku tamu. Kemudian ada aplikasi Sipanda, sistem penata usahaan naskah dinas. Itu juga membantu subak umum untuk mengelola tata naskah dinas yang ada di KPU. Kemudian juga ada si Aladin. Nah, si Aladin ini juga membantu di Subakul untuk ini perjalanan dinas. Jadi kita bisa mengetahui rekap perjalanan dinas yang telah dilakukan. Seperti itu, Mas Diki. berarti intinya itu antara staf itu harus saling berkoordinasi, kemudian bagaimana meningkatkan kompetensi, terutama di era digital seperti sekarang ini gitu ya Bu Indah ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya Bu Indah, pengalaman yang berkesan saat mengemban tugas sebagai Kasubagul itu apa ya Bu Indah? Iya, Mas Diki, pengalaman yang paling berkesan itu pada saat terjadi banjir di tahun 2024. Jadi pada saat terjadi banjir itu kantor kita, gudang logistik kita itu terdampak banjir. Jadi kita perlu penyelamatan logistik kita pasca pemungutan suara. Yang ada di gudang Yudo Menggalan itu kita pindah ke gudang yang lebih aman. Jadi itu luar biasa sekali Mas Diki. Jadi air itu seperut ya. Kita mengevakuasi kotak bilik itu harus kita naikkan dengan perahu karet karena memang jalan menuju gudang logistik itu tidak boleh dilewati sama truk atau kendaraan. Jadi kita mengevakuasi itu menggunakan perahu karet bantuan dari BPBD Kabupaten Demak. Kemudian kita pindahkan ke gudang yang lebih aman di gudang Kalikondang. Semua memang bisa terlaksana, dukungan dari Pemda, TNI Polri, kemudian KPU Provinsi Jawa Tengah. Jadi bisa kita pindahkan barang-barang logistik tersebut. Itu memang harus kita amankan Mas Diki karena itu memang proses penghapusan retensinya belum habis ya. Jadi kita kan perlu penghapusan pasca pemungutan suara untuk logistik yang kategori musnah. Dan itu retensinya belum habis, tapi kita sudah kena banjir. Jadi memang waktu itu perlu kita amankan dan itu terjadi pada saat bulan puasa dan itu kita dalam keadaan puasa tapi harus menyelamatkan logistik gitu. Berarti sangat luar biasa ya Binda pada saat Betul. kondisi tersebut. Iya. Pada saat setelah selesai pemilu ya kayaknya ya Binda. Iya, itu setelah pemungutan suara di bulan Maret. Pertanyaan terakhir ya Bu Indah, ini harapannya Bu Indah terhadap peningkatan kinerja di subbagian keuangan umum dan logistik ini tuh seperti apa Bu Indah? Iya, harapan untuk Subbag Keuangan Umum dan Logistik, Subbakul menjadi tim yang solid. Karena pada dasarnya kita tidak bisa bekerja sendiri ya Mas Diki. Kita harus bekerja dengan tim. Jadi ibaratnya sepeda itu kan ada saddle, ada roda, ada setang, kemudian juga ada pentil bagian yang terkecil. Itu kalau sepeda tidak ada pentil juga tidak bisa bergerak dengan baik. Jadi masing-masing harus bisa menghargai tupoksinya masing-masing. Jangan merasa paling segala-galanya. Harus mau sharing ilmu, sharing knowledge. Jadi yang senior berbagi ilmu, kemudian yang
junior juga mau belajar. Kemudian peningkatan kapasitas SDM. Di sini peningkatan kapasitas SDM itu dimulai dari juga kedisiplinan, kejujuran, kemudian pengembangan ilmu atau pengembangan skill. Karena di Subakul itu Mas Diki untuk pengelola keuangan, untuk menjadi bendahara itu tidak serta-merta langsung bisa ditunjuk gitu ya. Itu harus mempunyai syarat khusus yang harus dipenuhi. Jadi untuk menjadi bendahara harus mempunyai sertifikat bendahara. Untuk menjadi PPKOM harus mempunyai sertifikat PPKOM. Untuk menjadi pejabat pengadaan juga harus mempunyai sertifikat pengadaan. Untuk menjadi PPSPM juga harus mempunyai sertifikat PPSPM. Nah, kemudian juga harus banyak bersyukur gitu ya. Harus banyak bersyukur, kemudian jangan lupa jaga kesehatan dan harus bahagia. Ya, itu yang paling penting itu Bu Indah. Tadi yang menarik itu kita itu harus selalu meningkatkan kompetensi, kemudian kualifikasi gitu ya Bu Indah, untuk selalu mau belajar. Yang senior itu membantu junior, kemudian yang junior mau belajar dari senior. Gitu ya Bu Indah ya. Betul sekali Mas Diki. Menarik sekali. Baik, terima kasih banyak Bu Indah atas bincang-bincang yang sangat luar biasa dan mencerahkan hari ini. Ya, sama-sama Mas Diki. Terima kasih juga kepada teman pemilih yang sudah menemani obrolan kita pada kali ini. Jangan lupa follow sosial media kami dan terus pantengin kanal YouTube KPU Kabupaten Demak ya. Saya Diki pamit undur diri, sampai jumpa di podcast seru berikutnya. Terakhir Bu Indah, salam demokrasi ya dengan aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Salam demokrasi.